Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, perkenalkan, nama kakak Amelia Yundia Pratami. Kalian bisa manggil kakak dengan Kak Amel. Nah, perkenalkan juga teman-teman kakak. Terima kasih Kak Mel. Hai adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Kadavia Prabawati. Kalian bisa manggil kakak Kadavia. Gimana nih belajar kalian di rumah? Semoga kalian tetap semangat ya. Dan jangan lupa makan makanan sehat dan rajin berolahraga. Hari ini kita akan belajar materi bangun ruang. Apa sih bangun ruang itu? Nah, sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu yuk sama kakak yang satunya. Adik-adik, kakak izin memperkenalkan diri ya. Nama kakak Kak Arifia. Adik-adik semua bisa panggil kakak dengan Kavia. Nah, adik-adik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar semua ilmu yang kita dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Sebelum belajar, Allahumma aftah alaina hikmataka wa isyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Adik-adik, sekarang kita mulai masuk materi yuk. Tapi sebelum itu kita review dulu materi yang sebelumnya. Yuk. Nah, di sini kakak punya beberapa bangun untuk adik-adik tebak. Oke, kita mulai. Nah, bangun yang pertama. Di sini kakak punya bangun berwarna hitam. Kira-kira bangun apa ya ini? Apa ya? Untuk adik-adik yang sudah tahu jawabannya, simpan dulu jawabannya, nanti kita cek bersama-sama jawabannya. Oke? Nah, oke, sekarang kita mulai cek jawabannya. Kita cek, kita buka. Nah, jawabannya adalah persegi. Oke, next kita ke bangun berikutnya. Di sini kita ada bangun berwarna biru. Kira-kira apa ya ini adik-adik? Apa ya? Oke, jika adik-adik sudah punya jawabannya, disimpan dulu. Sekarang kita cek jawabannya apa. Kita buka. Nah, jawabannya segitiga. Hore, bagus sekali adik-adik. Untuk yang masih jawabnya salah, tidak apa-apa adik-adik. Nanti dicoba lagi ya. Oke, next kita ke bangun yang ketiga. Nah, bangun ini berwarna kuning nih adik-adik. Kira-kira bangun apa ya ini? Apa ya? Nah, jika sudah tahu jawabannya, kita cek sekarang. Oke, dicek. Nah, ini dia jawabannya. Jawabannya persegi panjang. Oke, sekarang kita masuk ke bangun yang terakhir. Ini kira-kira bangun apa ya yang terakhir? Bangunnya berwarna hijau. Kok bentuknya berbeda dari bangun-bangun yang lain yang tadi sebelumnya? Apa ya kira-kira? Untuk adik-adik yang sudah tahu jawabannya, simpan jawabannya terlebih dahulu ya. Sekarang kita mulai cek jawabannya nih adik-adik. Nah, kita buka. Nah, ini adik-adik ini kemasuk ke dalam bangun ruang. Nah, ini yang dinamakan bangun ruang, atau ini salah satu contoh bangun ruang adik-adik. Seperti itu. Nah, sini gamenya sudah selesai nih adik-adik, atau reviewnya sudah selesai. Oke, sekarang kita mulai masuk ke materinya. Adik-adik, tadi kita sebelumnya udah review materi bangun datar. Sekarang kita mulai masuk ke materi bangun ruang. Apa sih bangun ruang? Nah, dia sebelumnya di sini kakak punya barang.
Nah, yang pertama di sini ada tempat sepatu atau dus sepatu. Nah, dus sepatu ini fungsinya untuk menyimpan sepatu tentunya. Nah, jadi di dalam dus sepatu ini memiliki ruang untuk menyimpan sepatu. Nah, seperti ini adik-adik. Di sini ada ruang untuk menyimpan sepatu. Nah, selanjutnya di sini kakak punya celengan. Nah, di antara adik-adik ada yang masih suka menabung? Kalau ada, berarti bagus nih adik-adik, lanjutkan ya. Nah, di sini kakak punya celengan. Celengan ini untuk menyimpan uang ya, sudah tentu pastinya. Dan di dalamnya juga memiliki ruang untuk menyimpan uang. Dengan uang. Nah, ada suaranya kan? Nah, jadi kesimpulannya bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki isi atau ruang di dalamnya. Jadi gitu adik-adik. Nah, setelah itu bangun ruang ini berdasarkan bentuknya dibedakan jadi 2 loh adik-adik. Apa ya kira-kira? Nah, bangun ruang berdasarkan bentuk dibagi 2 menjadi yang pertama yaitu bangun ruang sisi tegak. Bangun ruang sisi tegak itu yang tadi ini adik-adik, yang seperti ini tadi. Dus sepatu ini memiliki bentuk bangun ruang sisi tegak, itu memiliki sisi lurus seperti ini adik-adik, sisi lurus. Nah, seperti itu. Dan yang kedua yaitu bangun ruang sisi lengkung, seperti contohnya ini tadi celengan. Nih, memiliki sisi lengkung. Nah, bagian bawah juga di sini ada nih sisi lengkung. Nah, seperti itu adik-adik. Contohnya gimana? Sudah mengerti? Jadi, di sini kakak punya rubik. Rubiknya cantik ya, banyak warnanya juga. Nah, rubik ini memiliki bentuk seperti bangun ruang, yaitu bangun ruang kubus. Nah, ini bangun ruang kubus. Sama kan? Nah, apa sih bangun ruang kubus itu? Oke, sebelumnya kita lihat dari bagian depan ini, bagian tapak depan. Ini agak seperti familiar ya bentuknya. Kira-kira bentuk apa ya adik-adik? Oke, bagus. Ini memiliki bentuk seperti persegi. Oke, di bagian keliling lainnya juga, di bagian sisi sampingnya, atas dan bawah yang lain juga memiliki bentuk seperti persegi loh adik-adik. Nah, kita hitung dulu yuk, perseginya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan juga ada 6. Ada 6 sisi berbentuk persegi. Jadi kesimpulannya, kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 buah bidang sisi berbentuk persegi. Nah, kubus juga memiliki ciri-ciri loh adik-adik. Yang pertama yaitu memiliki 12 buah rusuk yang sama panjangnya. Rusuk itu adalah garis potong antara sisi-sisi kubus atau bisa dikatakan kerangka kubus. Seperti yang digambar ya adik-adik, ada rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, dan rusuk AD. Itu termasuk ke dalam rusuk bagian alas. Selanjutnya ada rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, dan rusuk DH. Itu termasuk ke dalam rusuk tegak. Dan ada rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, dan rusuk EH. Itu juga termasuk ke dalam rusuk bagian atas, seperti itu adik-adik. Oke, untuk ciri selanjutnya yaitu jumlah bidang sisi ada 6 buah dan berbentuk persegi. Yang seperti tadi udah dijelaskan sama kakak ya adik-adik, sisi itu adalah bidang persegi yang membatasi bangun ruang kubus. Seperti itu. Nah, seperti
seperti yang juga ada yang digambar, sisinya ada sisi ABCD, yaitu sisi bagian bawah atau alas. Yang kedua, sisi EFGH ada sisi bagian atas. Selanjutnya ada sisi ABFE untuk sisi depan. Ada sisi CDHG untuk sisi belakang. Ada sisi ADHE untuk sisi kiri. Terus ada sisi BCGF untuk sisi bagian kanan. Seperti itu. Oke, untuk ciri yang selanjutnya yaitu mempunyai 8 buah titik sudut. Titik sudutnya apa ya? Nah, titik sudut itu adalah titik temu dan titik potong 3 buah rusuk atau titik pojok kubus. Nah, yang juga ada yang digambar ya, kakak udah tandain loh dengan warna hijau. Ada 8 buah titik sudut, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Oke. Untuk ciri yang selanjutnya yaitu memiliki 4 diagonal ruang dan juga 12 diagonal bidang. Nah, pertama ya, itu diagonal ruang. Diagonal ruang itu adalah sebuah garis yang menghubungkan 2 titik sudut dan garis tersebut melewati ruang dalam kubus tersebut. Seperti yang ada di gambar ya adik-adik, yaitu ada titik diagonal ruang A ke G, diagonal ruang DF, diagonal ruang BH, dan diagonal ruang CE. Oke, yang berikutnya ada diagonal bidang, yaitu garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang saling berhadapan pada satu bidang sisi kubus. Yang digambar juga yaitu ada diagonal bidang AC, diagonal bidang DB, diagonal bidang EG, diagonal bidang HF, diagonal bidang AH, diagonal bidang DE, diagonal bidang BG, diagonal bidang CF, diagonal bidang AF, diagonal bidang BE, diagonal bidang DG, dan juga diagonal bidang CH. Itu adik-adik. Nah, cuma segitu aja nih ciri-cirinya. Gimana? Sudah selanjutnya yaitu jaring-jaring kubus. Nah, perhatikan bahwa kubus yang rusuknya dipotong dan dibuka maka akan membentuk jaring-jaring kubus. Jadi, jaring-jaring kubus adalah rangkaian bidang datar persegi atau sisi-sisinya yang apabila dipasang atau dirangkaikan akan membentuk sebuah kubus. Nah, pada bangun ruang kubus terdapat 11 macam jaring-jaring kubus. Yang pertama ada pola 141. Apa itu pola 141? Nah, pola 141 ini adalah jaring-jaring yang pada baris pertamanya terdapat satu persegi atau satu sisi. Dan pada baris kedua terdapat 4 buah sisi. Dan pada baris ketiga terdapat 1 buah sisi. Maka disebut pola 141. Di pola 141 ini terdapat 6 buah jaring-jaring kubus. Oke, yang selanjutnya ada pola 231. Pola 231 yaitu jaring-jaring yang pada baris pertamanya terdapat 2 sisi, pada baris keduanya terdapat 3 sisi, dan pada baris ketiganya terdapat 1 sisi. Seperti itu. Nah, di pola 231 ini terdapat 3 macam jaring-jaring. Oke, pola selanjutnya yaitu pola 222 atau jaring-jaring yang pada baris pertama terdapat 2 sisi, pada baris kedua terdapat 2 sisi, dan pada baris ketiga juga terdapat 2 sisi. Pada pola 222 ini ada 1 macam jaring-jaring. Oke, dan yang terakhir ada pola 330, yaitu jaring-jaring yang pada baris pertama terdapat 3 sisi,
pada baris kedua terdapat 3 sisi dan di baris ketiga tidak terdapat sisi. Nah, di pola 3, 3, 0 ini terdapat satu macam jaring-jaring. Nah, seperti itu materi jaring-jaring. Bagaimana adik-adik? Sudah mengerti? Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita masuk ke luas permukaan kubus. Di sini kakak akan mengilustrasikannya ya. Oke, yang pertama, di sini kakak punya gambar kubus. Oke, lalu kakak akan bongkar menjadi jaring-jaring kubus seperti ini adik-adik. Oke, setelah itu kakak akan ambil satu sisi dari jaring-jaring tersebut. Misalnya kita ambil ya sisi yang berwarna hijau ini ya adik-adik. Oke, lalu kita perbesar seperti ini. Nah, ini sisi ini berbentuk persegi ya adik-adik. Nah, luas dari persegi ini yaitu sisi dikali sisi. Nah, dari luas persegi tersebut, lalu kita cari luas permukaan kubusnya. Nah, luas permukaan kubus dari kubus ini, dari permukaan ini terdapat 6 buah sisi yang berbentuk persegi. Oke, jadi luas permukaan kubus itu 6 dikali luas persegi atau 6 dikali sisi dikali sisi. Gitu adik-adik. Sekarang kita masuk ke volume kubus. Apa sih volume itu? Volume itu ya perhitungan berapa banyak ruang yang dapat ditempati dalam suatu objek. Nah, di sini kakak punya kubus besar seperti ini. Ya, di sini kubusnya tanpa tutup ya, karena kita akan mencari isi dari ruang kubus ini. Dan di sini kakak juga punya kubus satuan untuk dipakai untuk mencari volume kubus. Oke, sekarang kita mulai. Langkah yang pertama, kita akan isi kubus ini dengan kubus satuan sampai penuh. Nah, di sini kubusnya sudah terisi penuh adik-adik. Nah, sekarang kita coba hitung ada berapa kubus satuan yang dapat memenuhi kubus besar ini. Di sini di bagian baris terdapat 1, 2, 3 kubus. Lalu di bagian kolom ini terdapat 1, 2, 3 kubus. Dan di bagian tinggi juga terdapat 1, 2, 3 kubus. Jadi dapat disimpulkan berapa banyak kubus satuan yang dapat memenuhi kubus ini. Nah, jadi 3 dikali 3 dikali 3 yaitu 27. Jadi ada 27 kubus satuan yang dapat memenuhi kubus besar ini. Nah, dari hal tadi kita dapat simpulkan rumus volume kubus. Tadi kita sudah hitungkan volume kubusnya ada 27 kubus satuan yang bisa kita uraikan menjadi 3 baris kubus dikali 3 kolom kubus dan 3 tinggi kubus. Karena baris, kolom, dan tingginya sama, kita dapat tulis dalam bentuk yang sama seperti sisi dikali sisi dikali sisi. Jadi, rumus volume kubus yaitu S kali S kali S atau sisi kali sisi dikali sisi.
Agar kalian lebih mengerti tentang luas permukaan kubus dan juga volume kubus, di sini kakak akan memberikan contoh soal. Diketahui sebuah bangun ruang kubus dengan panjang sisi sebuah kubus sebesar 20 cm. Maka hitunglah luas permukaan dan volume kubus. Oke, sekarang kita coba cari jawabannya bersama-sama yuk. Oke. Nah, sekarang yang pertama kita cari volume kubusnya terlebih dahulu yuk. Ada yang masih ingat rumus volume kubus itu apa sih? Ya, rumus volume kubus itu sisi dikali sisi dikali sisi. Oke, selanjutnya, karena tadi sudah diketahui panjang sisinya 20 cm, lalu kita masukkan ke dalam rumus menjadi volume sama dengan 20 dikali 20 dikali 20. Jadi, kita kalikan hasilnya 8.000 cm kubik. Jadi, volumenya adalah 8.000 cm kubik. Selanjutnya, kita cari luas permukaan kubus. Ada yang masih ingat rumus luas permukaan kubus? Ya, rumus luas permukaan kubus yaitu 6 dikali sisi dikali sisi. Oke, selanjutnya kita masukkan tadi panjang sisi 20 cm ke dalam rumus. Menjadi luas sama dengan 6 dikali 20 dikali 20. Lalu kita kalikan, hasilnya luas permukaan kubus yaitu 2400 cm persegi. Jadi begitu jawabannya adik-adik. Hai adik-adik, ketemu lagi nih sama kakak. Hari ini kita akan belajar materi bangun ruang. Apa sih bangun ruang itu? Nah, tentunya kalian sudah tahu bukan tentang materi bangun ruang? Karena tadi kami sudah sedikit menjelaskan ya. Nah, dan sudah menjelaskan contoh dari bangun ruang yaitu kubus. Sekarang kakak akan menjelaskan tentang materi bangun ruang balok. Ada yang tahu nggak nih bangun ruang balok itu apa? Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kakak mau nanya, ada yang ingat nggak nih sama materi bangun datar? Nah, contohnya figura atau bingkai foto. Figura atau bingkai foto adalah contoh dari bangun datar. Kira-kira bangun datar apa ya? Yaps, betul. Bingkai foto itu termasuk ke bangun datar persegi panjang. Di sini kakak akan menggambarkan bangun datar persegi panjang ABCD, di mana sisi-sisinya adalah AB, BC, CD, dan AD. Nah, kalau di bangun ruang contohnya apa ya? Dalam kehidupan sehari-hari, contoh bangun ruang balok adalah kardus. Nah, selain kardus ada apa lagi ya? Ada buku, ada penghapus, ada radio, ada kulkas, dan ada lemari. Dan sepertinya masih banyak lagi. Nah, di sini akan kakak gambarkan sebuah gambar balok. Nah, yang bergaris warna merah di sini itu disebut panjang. Nah, kalau yang biru itu lebar, sedangkan yang hijau itu tinggi. Jadi, dalam bangun ruang balok terdapat panjang, lebar, dan tinggi. Selain memiliki panjang, lebar, dan tinggi, bangun ruang balok memiliki titik sudut, sisi, dan rusuk. Di mana titik sudut balok adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Dan untuk sisi balok, sisi bagian bawah ada ABCD, sisi bagian atas EFGH, sisi bagian belakang CDGH, sisi bagian depan ABFE, sisi kiri ADEH, dan sisi kanan BCFG. Nah, untuk rusuk kubus, untuk bagian bawah AB, BC, CD, AD, dan untuk bagian atas EF, FG, GH, EH. Dan untuk yang bagian yang berdiri itu ada AE, BF, CG, dan DH.
Nah, untuk diagonal bidang atau yang sering disebut diagonal sisi, pada bidang depan terdapat diagonal bidang AF dan BE. Pada bidang kiri, diagonal bidang AH dan DE. Pada bidang atas, diagonal bidang EG dan EH. Pada bidang belakang, diagonal bidang DG dan CH. Pada bidang kanan, diagonal BG dan CF. Dan pada bidang bawah, diagonal bidang AC dan BD. Nah, untuk diagonal ruang, ada diagonal ruang AG, diagonal ruang BH, diagonal ruang CE, dan diagonal DF. Nah, untuk bidang diagonal, terdapat bidang diagonal BCEH, bidang diagonal ADGH, bidang diagonal ABGH, bidang diagonal CDEF, bidang diagonal ACGE, dan bidang diagonal BDHF. Nah, jadi balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi panjang dengan salah satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Untuk jaring-jaring balok, jika suatu balok diiris pada beberapa rusuknya, kemudian direbahkan sehingga terjadi bangun datar, maka bangun datar tersebut dinamakan jaring-jaring balok. Nah, ini contoh untuk pola jaring-jaring balok. Nah, di sini kakak akan menjelaskan luas balok. Luas balok adalah jumlah luas ke-6 sisinya. Kita tahu bahwa balok memiliki 6 sisi. Perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, gambar ini merupakan bagian dari balok atau disebut jaring-jaring balok. Ini dari balok utuh yang dibuka dan menjadi jaring-jaring balok. Di dalam balok tersebut terdapat ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Jadi, kita akan mengambil setiap bidang atau sisi-sisi ini bagaimana mencari luasnya. Ambil saja satu sampel yang berwarna biru. Nah, untuk mencari luas bidang ini, maka kita mengikuti bidang ini. Berbentuk persegi panjang yang memiliki luas panjang kali lebar. Nah, dalam setiap bidang ini terdapat ukuran-ukuran yang berbeda, seperti yang warna biru panjang, lebar, yang merah panjang, tinggi, dan yang kuning lebar dan tinggi. Maka, luas balok adalah 2 kali yang berwarna biru ditambah 2 dikali yang berwarna merah dan ditambah 2 dikali yang berwarna kuning. Jadi, sama saja 2 dikali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi dan ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Semoga bisa dipahami ya. Nah, di sini kakak akan menjelaskan bagaimana mencari volume balok. Di sini kakak memiliki kubus satuan yang akan dimasukkan ke dalam balok yang berukuran 4 satuan, 3 satuan, 3 satuan. Jika balok tersebut akan dimasukkan kubus satuan, berapa banyak kubus satuan yang masuk ya? Nah, untuk hal ini kita dapat menghitungnya secara manual, tetapi kita juga dapat menghitung dengan cara luas alas kali tinggi. Kenapa coba? Karena alas dari balok berbentuk seperti persegi panjang yang memiliki rumus luas panjang kali lebar. Jadi, volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Untuk latihan soal, kakak punya soal cerita nih, dengerin ya. Nah, Aisyah mempunyai sebuah kotak pensil yang berbentuk balok dengan panjang 25 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 4 cm. Tentukanlah volume kotak pensil Aisyah tersebut. Untuk penyelesaiannya, diketahui panjang 25 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 4 cm. Nah, yang ditanya apa nih? Volume balok. Rumus dari volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Setelah ditulis rumusnya, kita tinggal masukkan nilai dari yang sudah diketahui tadi. Nah, jadi
25 dikali 8 dikali 4 sama dengan 800. Jadi, volume tempat pensil Aisyah adalah 800 cm kubik. Sekian dari kakak, semoga apa yang sudah kakak jelaskan bisa bermanfaat ya. Halo adik-adik, gimana materi yang tadi disampaikan oleh teman kakak dapat dipahami kan oleh adik-adik? Nah, jika adik-adik sudah paham materi sebelumnya, kita lanjut yuk ke materi berikutnya. Adik-adik, sebelum masuk ke materi, kakak punya contoh-contoh bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari nih adik-adik. Yang pertama ada tenda, yang kedua ada coklat, yang ketiga ada permen, dan yang terakhir ada sepotong kue. Kira-kira yang tadi kakak sebutkan itu termasuk ke dalam contoh bangun ruang apa ya adik-adik? Ya adik-adik, jadi contoh-contoh yang tadi kakak sebutkan itu termasuk ke dalam bangun ruang prisma segitiga. Adik-adik, ada yang tahu gak prisma segitiga itu apa? Nah, iya benar adik-adik, jadi prisma segitiga adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang sama dan kongruen dan juga saling sejajar, serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Sekarang adik-adik sudah paham kan apa itu pengertian dari prisma segitiga? Kita lanjut yuk ke sifat-sifat dari prisma segitiga itu apa? Sebelumnya, kakak mau nanya dulu nih ke adik-adik. Udah tahu belum sifat-sifat dari prisma segitiga itu apa? Belum ya? Kakak kasih tahu ya. Jadi, sifat-sifat dari prisma segitiga yang pertama mempunyai 5 sisi. 2 sisi diantaranya berbentuk segitiga, yaitu A, B, C, dan D, E, F. Dan 3 sisi berbentuk segi 4, diantaranya A, B, E, D, B, C, F, E, dan A, C, F, D. Yang kedua, mempunyai 9 rusuk. Yang pertama ada AB, lalu BC, AC, AD, BE, CF, DE, EF, dan DF. Yang ketiga, memiliki 6 titik sudut, diantaranya titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E, titik F. Yang keempat, memiliki 6 diagonal sisi atau diagonal bidang, diantaranya AE, BD, BF, CE, AF, dan CD. Nah, begitu adik-adik sifat-sifat dari prisma tegak segitiga itu. Nah, adik-adik, selanjutnya kita ke jaring-jaring prisma segitiga ya, adik-adik. Adik-adik, di sini kakak punya prisma segitiga yang utuh seperti pada gambar yang pertama ya, adik-adik. Nah, jika prisma segitiga ini diiris sepanjang rusuk-rusuk seperti pada gambar kedua, kemudian direbahkan di atas bidang datar, misalnya meja, seperti yang terlihat pada gambar ketiga ya adik-adik, maka bangun datar ini dinamakan jaring-jaring prisma segitiga ya adik-adik. Nah, selanjutnya
coba perhatikan gambar yang kakak kasih ya adik-adik. Lalu kakak akan mengiris seperti contoh yang pertama. Nah, maka akan dihasilkan seperti gambar yang ada ya adik-adik. Nah, contoh yang berikutnya sama ya adik-adik seperti yang sebelum-sebelumnya. Di gambar yang pertama menunjukkan ada sisi atap, sisi tegak, dan juga ada sisi alas ya. Nah, lalu jika kakak iris gambar prisma tersebut, maka sama ya adik-adik akan dihasilkan seperti pada gambar yang di dalamnya ada sisi atas, sisi tegak, dan juga sisi alas. Nah, adik-adik, ini contoh-contoh lain jaring-jaring dari prisma segitiga. Kira-kira adik-adik udah tahu belum pengertian dari jaring-jaring itu apa? Kakak kasih tahu ya adik-adik, jaring-jaring adalah pembelahan sebuah bangun ruang yang berkaitan sehingga jika digabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Nah, begitu adik-adik jaring-jaring prisma segitiga. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke luas permukaan prisma ya. Sebelumnya kakak akan mengilustrasikannya terlebih dahulu ya adik-adik. Yang pertama, kakak punya bangun ruang prisma. Lalu, kakak bongkar menjadi jaring-jaring prisma segitiga tersebut. Seperti yang tadi kakak sudah jelaskan ya, di prisma segitiga itu memiliki dua bangun datar. Yang pertama, sisi alas dan sisi atas berbentuk bangun datar segitiga. Dan yang kedua, sisi tegak berbentuk bangun datar persegi panjang. Betul kan adik-adik? Nah, selanjutnya kakak akan perbesar salah satu sisi alas atau sisi atasnya ya adik-adik, seperti pada gambar. Lalu kakak juga akan memperbesar salah satu sisi tegaknya ya adik-adik yang persegi panjang. Nah, seperti yang digambar ya adik-adik. Adik-adik, ada yang masih ingat gak luas dari segitiga itu apa? Ya benar ya adik-adik, luas dari segitiga itu setengah dikali alas dikali tinggi. Nah adik-adik masih ingat juga gak luas persegi panjang itu apa? Ya adik-adik benar, luas dari persegi panjang itu panjang dikali lebar. Nah, cara mencari luas permukaan dari prisma segitiga adalah dapat ditentukan dengan menjumlahkan sisi alas, sisi atap, dan luas sisi tegak. Nah, adik-adik, cara menghitung luas permukaan prisma segitiga dapat dituliskan sebagai luas alas ditambah luas bidang atas ditambah luas bidang tegak sama dengan luas alas ditambah luas alas ditambah A tambah B tambah C, atau bisa disebut dengan keliling dikali tinggi prisma tersebut. Sama dengan, karena luas alasnya ada 2, maka kita kalikan ya adik-adik, jadi 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma tersebut. Jadi dapat kita simpulkan luas permukaan prisma segitiga dapat ditulis sebagai 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, begitu adik-adik luas dari permukaan prisma segitiga. Nah, adik-adik, agar adik-adik lebih paham mengenai
luas permukaan prisma segitiga, kakak berikan contohnya ya. Yang pertama, alas sebuah segitiga berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi masing-masing 9 cm, 12 cm, dan 15 cm. Jika tinggi prisma 10 cm, hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Nah, kita masukkan rumus yang tadi ya adik-adik. Luas permukaan prisma sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Di bawahnya 2 dikali luas alasnya 1/2 dikali alas dikali tinggi dari segitiga ya adik-adik. Lalu ditambah 9 ditambah 12 ditambah 15 dikali tinggi prismanya ya adik-adik 10 cm. Di bawahnya 2 dikali 1/2 dikali 9 dikali 12 ditambah 36 hasil jumlah yang tadi ya adik-adik dikali 10 cm. Di bawahnya 2 dikali hasil dari 1/2 dikali 9 dikali 12 itu 54 kan adik-adik? Ya, jadi 2 dikali 54 ditambah 36 dikali 10. Nah adik-adik di bawahnya 108 ditambah 360 sama dengan 108 ditambah 360 berapa ya adik-adik? Ya benar ya adik-adik, 468. Nah, contoh yang kedua, alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi masing-masing 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Sama seperti contoh yang pertama ya adik-adik. Jadi luas permukaan prisma sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, jadi di bawahnya 2 dikali 1/2 dikali 6 dikali 8 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 dikali 15 cm. Di bawahnya 2 hasil 1/2 dikali 6 dikali 8 itu berapa ya adik-adik? Iya benar ya adik-adik, 24. Jadi 2 dikali 24 ditambah hasil jumlah kelilingnya berapa ya adik-adik? Ya benar sama ya, 24 dikali tinggi prismanya 15 cm. Di bawahnya 2 dikali 24 ditambah 24 dikali 15. Di bawahnya 48 ditambah 360. Kira-kira 48 ditambah 360 berapa ya adik-adik? Ya benar. Jadi hasilnya 408 cm. Gimana adik-adik? Sudah paham kan luas permukaan tersebut? Nah adik-adik, selanjutnya kita ke volume prisma segitiga. Sebelumnya kakak akan mengilustrasikannya terlebih dahulu ya adik-adik. Kakak akan ilustrasikan menggunakan bangun ruang balok. Loh kak, kenapa ya pakai bangun ruang balok? Nih kakak jelasin ya adik-adik. Jadi jika bangun ruang balok tersebut kita bagi dua, maka kita akan menghasilkan 2 buah prisma segitiga seperti pada gambar ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik,
cara menghitung volume prisma sama dengan 1/2 dikali volume balok. Kenapa Kak 1/2? Karena kan tadi ya sudah dibagi 2 baloknya, jadi 1/2 volume balok. Adik-adik masih ingat gak volume balok itu apa? Ya benar ya, panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah adik-adik, karena sekarang balok tersebut udah dibagi 2, maka alas dari balok tersebut jadi alas prisma segitiga ya adik-adik. Maka akan dihasilkan 1/2 dikali 2 dikali luas segitiga dikali tinggi prisma tersebut. Karena 1/2 dikali 2 bisa dicoret ya adik-adik jadi 1, maka rumus dari volume prisma adalah luas segitiga dikali tinggi. Maka adik-adik kesimpulannya volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Begitu adik-adik cara menghitung volume prisma. Agar adik-adik paham mengenai volume dari prisma segitiga, kakak punya contoh soalnya ya. Yang pertama, alas sebuah prisma berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi alas 3 cm dan tinggi alas 4 cm. Jika tinggi prisma 10 cm, hitunglah volume prisma tersebut. Nah adik-adik, tinggal kita masukkan ya rumus yang tadi. Masih ingat gak rumusnya apa? Ya, volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Di bawahnya, luas alasnya setengah dikali alas dikali tinggi, lalu dikalikan dengan tinggi prisma. Di bawahnya 1/2 dikali 3 dikali 4 dikali 10 cm. Nah adik-adik, selanjutnya 1/2 dikali 3 kali 4 berapa? Ayo adik-adik. Iya benar ya, 12 cm dikali tinggi prismanya 10 cm. Di bawahnya 1/2 dikali 12 dikali 10 berapa ya adik-adik? Ya benar, 120 cm. Jadi 1/2 dikali 120 cm. Kira-kira berapa ya adik-adik? Ya, 1/2 dikali 120 cm sama dengan 60 cm. Jadi volume prisma tersebut adalah 60 cm kubik. Nah, contoh soal yang kedua, alas sebuah prisma berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi alas 5 cm dan tinggi alas 10 cm. Jika tinggi prisma 12 cm, hitunglah volume prisma tersebut. Nah adik-adik, penyelesaiannya sama seperti yang nomor 1 ya adik-adik. Jadi volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma, sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi prisma, sama dengan 1/2 dikali tadi sisi alasnya berapa ya adik-adik? Ya benar ya, 5 dikali tinggi dari alas itu 10 ya, dikali tinggi prisma 12 cm, sama dengan 1/2 dikali 5 dikali 10 berapa ya adik-adik?
Iya, benar 50 ya adik-adik. 50 dikali tinggi prismanya 12 cm. Jadi sama dengan 1/2 dikali 600. Selanjutnya 600 dibagi 2 berapa ya adik-adik? Ya benar ya, 300. Jadi volume prisma tersebut adalah 300 cm kubik. Gimana adik-adik? Penjelasan yang disampaikan oleh kakak dapat dipahami kan oleh adik-adik? Semoga adik-adik semua paham ya. Jangan lupa adik-adik latihan soal-soal ya, agar adik-adik lebih paham lagi materi yang tadi disampaikan oleh kakak ya. Oke adik-adik, alhamdulillah materi demi materi telah disampaikan ya adik-adik. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa tutup dengan doa ya adik-adik. Doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat disampaikan. Mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.